Bapak Camat bersama Ibu, kepala-kepala desa, juga aparatnya, aparat di kecamatan maupun di desa, kita sekalian yang terkasih. Kita sudah mendengar tadi pesan Natal di tahun 2022 yang dirumuskan oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia bersama PGI, yang mewakili dan mengatasnamakan semua umat Kristen seluruh Indonesia, merefleksikan kenyataan bangsa ini dengan kehidupannya, lalu coba membangun sebuah mimpi, sebuah idealisme ke depan. Kira-kira Natal Tuhan membawa apa untuk Indonesia? Yang kesemuanya itu mereka rumuskan dalam satu kalimat, mengutip dari Injil Yesus yang ditulis oleh Matius bab 2 ayat 12 yang berbunyi, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kebanyakan orang hanya mencoba untuk mengambil ungkapan jalan lain sebagai pesannya, lalu lupa bahwa jalan lain itu dilewati untuk pulang ke negerinya, bukan untuk pergi ke negeri yang lain. Setelah berjumpa dengan Yesus, setelah mengambil bagian dalam keselamatan yang Tuhan hadirkan melalui penjelmaan sabdanya, mereka mesti pulang ke negerinya, tidak bisa ke tempat lain, dengan pesan lewat jalan lain. Karena jalan sebelumnya yang biasa dilewati sudah dalam tanda petik hidup Herodes yang tidak menghendaki adanya pembaharuan menuju kebaikan, dan tidak menghendaki juga apa yang Tuhan Allah inginkan kepada semua umatnya itu bisa terlaksana. Ada Herodes yang selalu tidak mau ada kebaikan, ada kebenaran, juga keadilan. Dan Herodes itu akan selalu dengan segala cara mencoba untuk memangsa siapapun yang ingin melewati tempatnya sambil membawa kebenaran dan kebaikan itu. Maka Tuhan yang selalu menghendaki supaya manusia jadi baik, tetapi serentak juga tidak mau mengambil alih kuasa yang telah dia berikan kepada manusia, walaupun disalahkan oleh orang-orang dalam tanda petik seperti Herodes. Tuhan tidak ambil kuasanya, tetapi Tuhan akan pakai orang-orang tulus dan berhati mulia untuk engkau lewat jalan lain. Gembala-gembala yang bukan turunan Israel, mereka datang yang mau untuk mengambil bagian dalam keselamatan melalui kelahiran Yesus itu. Mereka mendengar bisikan Tuhan, lalu mereka ikuti saja tanpa tahu apa maksudnya, dan juga tanpa ada punya niat untuk sedikit bersama-sama bermain dengan Herodes supaya dia dapat sedikit remahan bagiannya, remah-remahnya itu. Mereka tidak memilih untuk itu. Bisa saja gembala-gembala itu tetap ke Herodes, sampaikan, Herodes kasih bagian, mereka pulang hidup aman. Bisa saja. Tetapi itu tidak dilakukan. Karena hal-hal semacam itulah yang kemudian akan membuat kelahiran Yesus Natal Tuhan penuh dengan sejuta makna itu akan menjadi percuma. Tidak ada orang lain yang boleh menyaksikan, apalagi mengambil bagian dalam keselamatan yang diselipkan Tuhan melalui peristiwa Natal itu. Di titik ini, gembala-gembala
mengambil posisi yang penting. Mereka sekali lagi tidak mau bekerja sama atau berkonspirasi dengan Herodes atau dunia untuk sedikit mendapatkan kesenangan duniawi sesaat, tetapi mereka memikirkan orang lain. Apa yang telah Tuhan percayakan pada mereka melalui malaikat dan juga tuntunan bintang itu, mereka manfaatkan untuk banyak orang sampai kemudian kembali kepada Tuhan melalui kemuliaannya. Saya pikir pesan sederhananya sudah bisa kita tangkap untuk kita. Karena posisi-posisi kita, peluang 50-50 antara Herodes dan gembala ini ada. Kita pilih yang mana? Itu saja. Saya tidak perlu menjabarkan lagi. Nanti akhirnya jadinya bukan pesan Natal atau khotbah, tetapi demo ini. Ini beda-beda tipis. Maka marilah kita sebagai orang-orang yang mau mengambil bagian dalam suku pada hari ini, untuk bisa sedikit seperti gembala. Kita sudah berjumpa dengan Tuhan di kandangnya pada pesta Natal. Kita juga sudah berjumpa dengan kenatalan Tuhan dalam silaturahmi kita bersama siapapun yang lain. Maka marilah kita kembali ke negeri kita dengan jalan lain depan. Ini juga bagian dari pemaknaan kita akan waktu dan lembaran baru di tahun 2023 ini yang Tuhan siapkan bagi kita untuk mencatatnya dalam sejarah hidup kita. Dengan kisah-kisah yang menarik, yang tetap terkenang dalam tulisan semua orang yang ada di Baipito ini, yang untuk kemudian mereka kisahkan kembali dalam segala aksi dan juga perbuatan baik mereka kepada yang lain, mengikuti apa yang telah kita lakukan saat ini. Saya pikir mungkin hal sederhana itu bisa kita pegang. Dan karena kita semua ini pejabat-pejabat negara, maka saya sedikit membagikan pemenungan saya bahwa negara kita ini adalah negara bangsa, bukan negara serikat, atau orang bilang nation state, bukan united state. Maka seperti yang disampaikan dalam kata pembukaan tadi, perbedaan itu menjadi sebuah kemestian. Tidak bisa tidak. Kita bukan membangun keseragaman, tetapi kebersamaan. Untuk itulah apa ya namanya bahasa Indonesia-nya, founding father itu, mereka telah menetapkan 4 pilar pokok untuk Indonesia. Saya rasa kita semua tahu. Yang dimulai dengan Pancasila, bukan hukum, bukan aturan, tidak. Pancasila. Kemudian turun ke undang-undang yang mengakomodir kebinekaan untuk tercapainya NKRI ini. Maka kalau kita mau ngomong di Baipito, Pancasila kita apa? Undang-undang dasar kita apa? Kebinekaan kita itu apa saja? Dalam kebinekaan itu bukan soal warna apa yang lebih menonjol, tidak penting. Tetapi bagaimana warna itu dia menyumbang untuk sebuah keindahan, kebersamaan hidup dalam keadilan. Keadilan itu bukan soal engkau dapat satu, saya dapat satu. Tetapi bagaimana memberikan kepadanya apa yang memang pantas untuk dia. Ya, kalau memang tidak pantas kita beri lebih juga tidak, itu salah itu. Itu salah. Supaya Pancasilanya Baipito, undang-undang dasarnya Baipito itu akan menjadi jaminan supaya kebinekaan yang ada di sini tetap terawat dan berjalan dengan baik. Supaya NKRI itu mulai loba-loba sampai mana 2 aman, tetap jaga satu. Sekali lagi tidak akan pernah ada kesatuan tanpa perbedaan. Baipito ini satu tapi tidak mungkin tidak berbeda. Watowiti juga satu, tapi di dalam Watowiti tidak mungkin tidak berbeda. Demikian juga semakin kecil, dalam keluarga juga tidak mungkin tidak berbeda. Jadi kalau kita menghilangkan perbedaan, itu sama halnya dengan kita mengkhianati hakikat kita sebagai manusia ciptaan Tuhan. Sialnya, negara ini terlalu mentuhankan hukum.
Padahal hukum itu bagian paling akhir dan paling ujung dari semua yang mesti menyokong bangsa ini. Yang terutamanya adalah Pancasila tadi. Founding Father telah menjadikan Pancasila sebagai titik temu segala nilai. Tetapi kemudian orang-orang selanjutnya belum mampu sampai saat ini, menurut saya belum dengan sempurna mampu untuk menjadikan Pancasila sebagai titik pijak yang darinya keluarlah seluruh kehidupan dan seluruh aspek bidang-bidang kehidupan di bangsa ini. Mungkin kita di tingkat kecil kecamatan ini coba mendalami ini, lalu mengeluarkan dari Pancasilanya kita apa-apa saja. Kalau orang waktu itu dengan Lohala, penyelesaian utamanya dengan hukum atau aturan dan lain segala macam, itu kita melupakan Pancasila. Karena dia ending akhir, dia paling titik paling ujung. Bila perlu kalau kita punya, ya minta maaf, tapi dalam kita pun usus pencernaan untuk tubuh bangsa ini dan kecamatan kita, dia itu semacam usus buntu yang dipotong buang juga tidak apa-apa. Yang penting ada nilai, ada Pancasilanya yang diatur dalam undang-undang. Di semua tempat ada itu. Tinggal saja bagaimana jalan lain kita tadi untuk pulang ke negeri kita, coba dengan menggunakan jalan lain ini. Kita kembalikan itu. Kita kembalikan semua yang mesti menjadi kekuatan kita. Saya yakin kelahiran baru oleh Yesus akan membaharui kita juga bersama tahun yang baru ini. Untuk kemudian Kecamatan Ile Mandiri ini, masing-masing desa kita akan menjadi lebih baik. Dan ke depan mudah-mudahan salah satu jalan baru kita bersama adalah kita juga membangun kebersamaan tiga tungku. Karena kita beda tetapi tetap satu. Kita bersama-sama menjalani hidup ini, karena siapapun yang kita layani itu adalah mereka semua yang sama.